Shalom semuanya. Shalom. Saya bersyukur ya, kita ini selalu mendapat teguran sebelum kita ini jatuh. Menurut saya itu. Saya bersyukur kita punya sangat banyak nabi, sangat banyak pemimpin yang menjagai kita dalam perjalanan destiny. Saya bersyukur sekali. Karena kalau tidak ada coach, tidak ada pemimpin, tidak ada teguran, liarlah rakyat, mengerikan sekali. Makanya saya sungguh-sungguh bersyukur dalam perjalanan ini. Tentunya di tengah lawatan ada yang namanya dapur. Ya saudara ya, di tengah perjalanan, di tengah apapun lah, contoh ya, di tengah pembuatan jubah ini ada yang namanya dapur. Ada yang motong kain, ada yang jahit, ada yang nyatukan semuanya. Ada yang pakai, betul gak sih? Kalau gak ada yang pakai, gak selesai ya. Cuma saya tuh ingat gini ya, suatu hari saya dengan anak saya Elion, dengan suami saya Joshua ya tentunya, kita ini lagi main. Kita lagi main, mainnya itu adalah panggung boneka, tahu ya panggung boneka ya? Kami lagi main panggung boneka, ceritanya tokoh utamanya adalah gajah. Gajah dengan jerapah, dengan siapapun lah itu, pokoknya kita lagi panggung boneka. Elion di sisi sebelah sana, saya dan Joshua di sisi sebelah sini. Kita lagi main jerapah-jerapahan. Ya saya jerapah, terus jerapahnya kurang, jadi kaki kita jadi jerapah gitu ya. Kondisi di sebelah sini kacau sekali. Kenapa? Elion langsung teriak-teriak, di mana babinya? Cari babi, di mana babi? Elion butuh babi keluarin babi. Elion teriak, kenapa gajahnya hilang? Cari gajahnya di mana tadi? Ternyata didudukin papahnya. Tapi singkat cerita, ternyata apa yang dilihat Elion di depan, yang hanya kelihatannya ada pertandingan antara gajah dan jerapah sedang berlomba lari, di belakang panggungnya saya dan papahnya jungkir balik. Kenapa jungkir balik? Mencari di mana boneka yang pas yang dia mau. Karena anak saya gini ya, anak saya ini unik. Menurut saya dia unik sekali. Dia tahu apa yang dia mau. Jadi gajah di rumah saya, gajah, boneka gajah, itu ada berbagai jenis ya. Ada yang hidungnya panjang banget ya. Ada yang kupingnya kecil, kupingnya besar banyak. Jadi gajah yang dia maksud itu yang mana harus pas. Nah itu gak gampang, percayalah. Kalau misalkan salah, sana pergi. Nah itu dia ya, itu masalahnya. Tapi buat saya di lawatan, waktu kita mengerjakan apa yang Tuhan berikan, kita harus mempersiapkan apa yang terjadi di dapur. Banyak orang marah waktu melihat apa yang ada di dapur. Banyak orang marah waktu melihat apa yang terjadi di belakang. Dia mah kalau sehari-hari sukanya marah. Dia kalau sehari-hari hidupnya gak benar. Banyak orang kecewa di tengah perjalanan lawatan waktu dia sampai ke dalam dapur. Kita berpikir gini ya, kenapa ya Bu? Kalau kita nih pelayanan, awal-awal pelayanan kelihatannya manis semuanya. Kelihatannya itu ilusi, makanya jangan percaya sama yang kelihatannya. Tapi lama-lama kok ternyata makin galak ya Bu. Lama-lama kok kelihatannya makin banyak jeleknya yang kita lihat. Loh itu normal. Artinya dari yang namanya kamu cuma jemaat, kamu dimasukkan ke dalam dapur. Buat saya bersyukur ya, sebagian besar di tempat ini kita melayani segala macam jenis ya, anak STT dari jalur pernah Pak Samuel kemarin cerita. Dulu kita parkir, hari ini kita jalur, hore katanya Pak Sam. Nanti tiba-tiba kita jadi tukang masak, jadi home. Tapi waktu kita di dapurnya lawatan, apakah kita jadi orang-orang yang stay waktu melihat ada yang tidak pas? Waktu kita melihat ada yang kotor, waktu mungkin ya contoh ya ada daging gitu jatuh, tapi dagingnya mahal ternyata. Gak mungkin kan dibuang, daging 8 juta gak mungkin kamu buang. Tapi apa responmu? Nah mari sama-sama kita lihat ada satu video, apa yang terjadi di dalam dapur. Ini secara dunia ya, boleh ditampilkan videonya? Ya kalau ada suaranya. Raj, come here you. Ini It's dapurnya raw. Gordon Ramsay It's- ya. It's raw, okay. Karena katanya
come on, dagingnya man. nggak What is mungkin that? mentah katanya. Semua udah panik, What? lihat-lihatan. What is Ini that? apaan 4 years of katanya? age. That should be fresh. Daging 4 tahun Thanks to umurnya. there. Hurry up, Giovanni. Yeah, but I'm not Dan itu bunyi-bunyi itu bahasa kasar. Yeah, say ya, that again. sensor. I said I'm not Pissed, are you? Me, look at me eyes. Not as pissed as I am. Fillet. Look at the fillet. He molested that poor thing. People have gone to jail for worse. Looks like he went with it with a jackhammer. We wasted the most expensive part. It's just no. It's not about It's not about that. Oh, damn it. Halibut exploded all over my face, and like I had little tiny like bits of halibut in my eye. Nah ini yang terjadi di luar, yang kita nggak lihat ya. Makan semua tenang, indah, lagunya enak gitu ya. Yang di dapur tadi seperti itu. Daging 4 tahun, kamu salah masak, dibanting sama Gordon Ramsay ya. Daging 4 tahun. Nah kira-kira gini, oke, udah Rush! selesai videonya. Come Tapi here, sekali lagi nih, It's apa yang raw. terjadi di dapur sama apa yang terjadi di depan, Okay. itu mungkin beda. Tapi kalau Tuhan berikan kita kesempatan ada di dapur, bukan karena kamu layak, tapi karena Tuhan mau kita masak. Saya ulangin ya sekali lagi ya, bukan karena kita hebat bisa mengolah dengan baik, tapi karena Tuhan mau kita ikutan masak. Masak jadi apa Bu? Jadi ushers, salamin, senyumin. Mana nih hadiah saya? Voucher saya hilang kemarin ya mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi di bawah. Mungkin kemarin nyari voucher heboh. Saya ini udah ikut panggilan sekian puluh tahun loh Bu. Saya nggak dapat voucher Bu. Ya mungkin saya nggak tahu. Ini bukan curhatan orang, ini tebakan saya ya. Ini tebakan saya, bukan curhatan dari siapapun. Jadi kalau Anda merasa diadukan, tidak ada yang mengadu ya. Tapi di dalam dapur, seringkali ada teriakan. Kamu lihat nggak tadi ya? Itu ikan mentah loh. Kenapa? Karena itu raw. Jadi Gordon Ramsay ini singkat cerita dia punya restoran yang hanya buka setahun sekali, seingat saya, atau sekian bulan setahun sekali. Jadi orang udah reserve itu setahun. Semua kokinya dilombain untuk masak setahun sekali itu harus berikan yang terbaik. Jadi kalau masak yang ngaco, dibanting. Kamu tahu ada daging, saya cerita dikit ya. Ada daging ya, namanya dry age ya. Daging tuh dikeringin. Daging dikeringin itu enak banget. Daging dikeringin. Buat yang gak kebayang itu pokoknya daging dikeringin lah. Kenapa Bu dikeringin? Ya tekniknya. Itu satu daging ya, cuma segini setelapak tangan saya. Itu bisa 8 juta. Paling murah. Setangan saya. Daging khusus dikeringin. Jadi kalau ngolahnya salah, ngamuk lah chefnya. Jadi kalau Tuhan berikan kita hadiah, entah itu bantal, sumpah, entah itu pulpen, dan kita nggak mau ngolah dengan benar, itu ngamuk Tuhan. Itu kayak Gordon Ramsay tadi, wah tuh sampai ikan terbang semua. Tadi di video dibilang gini ya, ada satu orang yang dia nyautin chefnya, ya kan kalau kita perhatiin kan. Dan chefnya bilang gini, mukamu gak boleh jelek. Chefnya loh, di dapur loh. Di dapur aja muka gak boleh jelek. Dia samperin, tadi di video dibilang gini, kenapa mukamu jelek? Iya chef, nyaut kan dia. Emangnya kenapa? Disautin kan, didatengin sama Gordon Ramsay. Gordon Ramsay ditantang ya. Mukamu, dia bilang gitu. Mukamu gak boleh jelek waktu kamu masak. Mukamu gak boleh jelek. Tapi sekali lagi ya, kita sering berpikir waktu kita melihat semua hal, segala hal di dalam dapur, kita itu kecewa dan berhenti. Buat saya ya, semakin kita nih dekat dengan orang, kita nggak mungkin cuma lihat yang baiknya, nggak mungkin. Banyak orang menyerah waktu mungkin melihat sesuatu yang tidak baik dalam perjalanan, waktu dalam berhubungan, dalam buat perjalanan kepemimpinan apapun lah. Dan kita bilang, saya nggak mau di sini, saya mau pindah aja. Percayalah, di tempat baru kamu juga akan ketemu kok. Tidak ada orang yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Makanya kamu melayani jangan karena orang. Kamu ikut Tuhan, kamu ada di Mahanaim. Bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Kalau karena manusia kamu bisa kecewa.
Tapi kalau Tuhan yang memberikan kamu pengertian dan panggilan akan berbeda. Lanjut. Dapur adalah tempat Tuhan memberikan special treatment buat orang-orangnya. Ini dapur ya. Special treatment buat saya ya. Kalau kita ini jadi orang yang datang jemaat, hanya sekedar jemaat yang tadi menikmati, wah nikmat lagunya indah ya, nggak tahu di dalam jerit-jerit. Jerit-jerit ada yang nangis, piring mental, ikan terbang, di luar tenang. Kalau kita ini jadi jemaat, kita kadang nggak merasa sih, kita nggak melihat. Tapi waktu kita nih mau memberikan diri, kita mau masuk lebih dalam menjadi orang-orang yang ada di dapur-dapurnya Tuhan. Kita tuh kan dapat special treatment ya. They will get special treatment when I go into action. Special treatment tuh artinya gini, dalam bahasa aslinya dikatakan press. Dipres tahu dipres? Tahu ya, dipres ya, ki bahasa Indonesianya ya. Diteken ya. Squeeze. Dipencet ya, di squeeze. Kalau nyuci piring itu loh, nyuci piring ya. Ada spons, di squeeze ya. Deal. Kamu harus deal. Waktu kamu mendapatkan special treatment di dapur, ternyata ada hal-halnya. Tapi yang lucu buat saya ini, artinya adalah fashion us. He will fashion us. Saya tuh lucu ya, Pak Joshua itu rewel dengan pakaian. Ya, pakaian tuh rewel. Jadi kalau kita ini kumpul, contoh anak-anak rock, anak-anak ini datang ke kebaktian, kita pakai kaos saja salah. Bayangin gak? Pernah saya bilang, ini kayak gak ada salahnya, bajunya sopan, santun kok, ini gak pakai bikini, ini oke. Kebaktian oke. Salah. Gak bisa. Kamu tuh akan Tuhan angkat, aku mau kamu pakai baju yang rapi. Bayangin gak? Baju aja diatur. Sampai saya ini, wah salah, kaosnya buang kabeh aja lah. Ah, udah tuh bahasa Jawanya keluar ya. Udah kaosnya buang aja semua, kemejaan terus. Gak boleh. Rambut nih rambut. Salah warna. Saya cerita sedikit ya, mungkin buka cerita sedikit di dapur-dapurnya kita ya. Fania itu pernah cat rambut blonde. Kalau mungkin ada yang ada yang sadar ya, salah satu WL kita. Fania itu rambutnya kuning. Jagung gitu ya, wah, corn, warna jagung dia ya. Kayak kenapa Van? Ini biar kayak gandum gitu ya mungkin ya. Baru 1 hari ngecat rambut, kamu tahu nggak? Vanya itu kan foto ke saya, wih Ci, lihat nih rambutku Ci. Gandum ada pinknya katanya gitu kan. Dia lapor ke Joshua kan, bosnya kan lapor. Kok Jos? Untuk lebih profesional dia bilang gitu, aku cat rambut nih. Golden ada pinknya, rose gold. Kamu tahu ngamuk Joshua. Ngamuk. Rambut apa itu? Ngamuk, intinya H+1 baru cat rambut. Loh, cat rambut ini saya ceritakan sedikit ya. Kalau kamu ngecat warna gelap itu nggak susah. Nggak gitu susah. Cuma kalau kamu cat warna terang, rambutmu tuh warna hitamnya harus dihilangkan dulu. Ya. Namanya di bleaching, kayak pakaian putih dicuci, di bleaching. Jadi rambut di bleaching dulu sampai hitamnya hilang, baru ditimpa cat. Golden blonde rose gold itu. Ngamuk Joshua, rambut apa itu? Kamu tahu dengan nangis dia beli ke Indomaret ya. Cat warna hitam ya, nggak tahu merek apa Miranda atau apalah, nggak tahu lah. Saya nggak tanya juga sih, pokoknya aku nangis Ci, kata yang ngecat rambutku jadi hitam kembali. Loh itu bukan suami saya rewel ya. Tapi Tuhan itu serewel itu loh. Bukan serewel itulah. Dia justru mau mendandani kita sedetail itu, bahkan rambut warna apa aja dia mau ngatur. Saya sampai heran, itu sampai Vannya nangis. Cuma aku bilang, Van, maaf ya Van, sejujurnya bagusan agak gelap sih warnanya Van gitu ya. Maaf ada Vanya gak ya di sini ya, maaf ya Van ya. Sebenarnya saya suka kamu warnanya lebih gelap juga sih, itu jujur. Saya mau bilang jelek tuh gak enak hati, kamu tau gak sih? Baru hari ini saya ngomong kayaknya, maaf ya Van. Mau ngomong jelek, rambutmu tuh kurang cocok Van kalau blonde itu, waduh. Terlalu terang gitu Van ya, terlalu terang. Saya gak sanggup. Cuma waktu kita nih masuk ke dalam dapur, ada special treatment. Engkau akan dipres, akan di-squish. And that's okay, karena itu perjalanan. Kamu harus ngedeal 1 hal, ngedeal 2 hal. Kemarin ada anak STT kesaksian. STT ngirim NTB ke NTB.
Saya dengar ceritanya, saya shock lah. Bukan saya shock lah, saya kagum dan hormat. Dia bilang gini, iya Bu, kami kalau pagi cari jiwa-jiwa, sore kita jualan panada Bu. Waduh, jualan panada. Kenapa jualan panada di sore-sore hari? Saya bilang gitu. Ya Bu, takut uangnya gak cukup untuk makan katanya. Loh bukan mereka gak ngasih ya? Cuma saya sangat-sangat suka ada orang-orang. Kalau kita dikirim ke provinsi, ya minimal saya gak tahu lah. Waktu kita pergi, kita kan selalu minta dibayarin. Bener gak sih? Apalagi kalau ke Israel, ya kan? Mau ikut Bu, mau ikut saya Bu. Pokoknya mau ikut. Daftar dulu, bayar gak usah. Daftar dulu aja yang penting. DP-nya 100.000 aja, udah pokoknya nama masuk dulu. Nanti yang musing pemimpinnya. Nangis-nangis pemimpinnya, Allah kok anakku namanya masuk. Visanya udah keluar lagi gitu kan. Cuma saya bangga banget. Ada orang-orang yang kamu disuruh cari jiwa-jiwa pagi. Siangnya masih masak lagi. Panada ya, bener gak sih? Panada ya? Panada ya kan, kita kan jagoan kita panada ya. Panada ya, pokoknya panada terus jualannya. Panada. Sorenya jualan panada. Dia bilang gini, wah ini kayaknya kita akan stay lebih lama Bu. Jadi kami ini perlu survive lebih panjang, jadi kita harus jualan. Saya suka sih sama orang-orang seperti itu. Karena buat saya gini ya, waktu engkau tuh ditekan ya, waktu engkau dipres, yang keluar tuh apa? Waktu kamu di dapur, muka tuh gak boleh jelek loh. Kamu gak lihat di dunia aja, Gordon Ramsay cuma karena mukanya nyautin dan marah, dimaki sampai didatengin depan mukanya orangnya. Mukamu gitu, kamu bayangin gak? Itu dunia. Puji Tuhan, Bu In gak sampai depan mukamu toh, cuma pakai mic, lumayan. Gak sampai depan mukamu persis kan, mungkin kamu rebah langsung kalau gitu. Mental sampai ke mana? Keluar kota. Oh iya loh, keluar kota mentalnya kan lebih dahsyat dari Gordon Ramsay lah. Kan ada urapan Tuhan, mental. Cuma sekali lagi di dalam perjalanan, itu seperti itu. Lanjut. He always gives special treatment for a special person. Karena kamu spesial, kamu yang dipilih. Ini Yesus di hadapan ribuan orang, ya. Ribuan orang. Baik ini Yesus nih. Kalau depan ribuan orang nih ya. Jangan khawatir katanya. Tentang apapun sebab Tuhan memelihara hidupmu. Lalu lanjut ya. Dia menyatakan aku nih gembala yang baik. Loh itu salah nggak? Enggak. Enggak salah. Tapi waktu kita masuk lebih dalam, kita akan lihat sisi yang berbeda. Ya, lanjut. Yesus di hadapan 70 orang murid. Tadi di hadapan kalayak ramai ya, 3.000, 5.000. Aku gembala yang baik, aku akan tolong kamu. Ini Yesus di hadapan 70 orang. Ya, lanjut ya. Tuhan menunjuk 70 murid yang lain ya. Lalu mengutus mereka berdua doang. Saya pernah ninggalin anak rock di Lampung cuma berdua satu kota, besoknya nangis, gak apa-apa. Sudah mendekati dari 70 murid ya, besoknya nangis gak apa-apa. Yang penting dia gak kabur, lanjutkan perjalanan. Lanjutin ya, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kamu bisa bayangin 70 orang. Berdua-dua dikirim, nggak bawa pundi-pundi itu kan uang makanan, nggak bawa bekal, nggak pakai sendal, nggak bawa sendal. Berarti kasut yang dia pakai ya itu aja yang cukup untuk perjalanannya. Buat saya itu nggak gampang. Ini Yesus di hadapan 70 orang, ya. Makanya kalau gini, Bu, kenapa ya semakin dalam perjalanan pelayanan, waktu kita ini semakin dekat, semakin kita ini makin lama dalam pelayanan, kok tuntutannya semakin tinggi? Bukan tuntutannya semakin tinggi. Kamu dipercaya lebih dibanding dulu. Anak bayi makannya bubur, ya. Gak disuruh jualan panada, Elion. Tapi kamu sudah mahasiswa, kamu sudah besar. Kamu diberikan pelajaran yang berbeda dibanding bayi. Jadi kalau bilang ini, Bu, saya maunya disayang-sayang, Bu. Maunya dikasihi gitu, ditolongin, dibayarin terus. Gak apa-apa kalau kamu mau jadi bayi, saya juga gak apa-apa sih. Mungkin ada beberapa pemimpin gak boleh, cuma kalau ya udah kalau emang maunya jadi bayi gak apa-apa, it's okay. Coba waktu kamu dibawa Tuhan, masuk dalam 70 orang yang akan dimuridkan Tuhan. Beda tuntutannya, beda. Kamu dikirim, dilepas.
Saya ingat ya kemarin tuh di Lampung, kan saya datangnya nyusul ya. Ada Ibu Esperanza Simatupang, ya dia dikirim duluan. Singkat cerita, ada drama yang terjadi di sana. Mungkin beberapa juga belum tahu, sempat ada drama. Sampai beberapa aras gereja itu ngeluarin surat mengatakan bahwa jangan datang. Pokoknya nih aliran-aliran dari sebelah kanan dan sebelah kiri gitu ya. Dia bilang gitu. Itu heboh banget di gereja-gereja palsu dan teman-temannya di media, kita viral banget. Tapi juga saya bersyukur karena kayak saya viral hari itu karena puji Tuhan publikasi jadi lebih lancar ya. Karena jadi semua orang yang di daerah-daerah yang gak dengar ceritanya Bu In mau KKR itu datang, tahu jadinya. Puji Tuhan dan berterima kasih kepada semua yang mendukung saya, gereja-gereja palsu dan semuanya. Saya sungguh-sungguh berterima kasih karena dengan bantuan Anda pesan disampaikan lebih luas dibanding apa yang saya bisa sampaikan. Saya berterima kasih ya, terima kasih sekali. Tapi hari itu seorang Esperanza, dia harus datang. Ini Esperanza loh, menemui satu ketua dari salah satu pimpinan. Karena marah-marah besar lah, intinya ada miskom, marah besar. Dia harus datang, gak diundang, udah kayak Esther aja gitu ya. Datang untuk minta maaf. Dan saya nanya ke SV gini, V, saya perlu datang sekarang juga gak? Terbang nih saya bilang ini. Ini buiin KKR loh di Lampung, saya bilang. Jangan aneh-aneh, jiwa-jiwa berapa? 1.000, mau pingsan saya. Janji ke ibu 3.000 kan minimal, pingsan saya 1.000 nih. Serius Pak, iya nih heboh semua gereja kacau, simpang siur. Aku perlu pergi ke sana nggak? Sekarang juga terbang nih, malam ini gue terbang. Aku cek pesawat kan, saya cek pesawat, ada pesawat ya, udah terbang nih, saya terbang saat ini juga, saya bilang. Saya nggak bilang Pak Joshua seperti biasa. Tapi muka saya kelihatan kayaknya, tegang. Dan SV bilang gini, boleh nggak kalau Cici terbang ke sini, aku nggak belajar. Aku mau hadapin orangnya. Boleh nggak aku yang datang dan aku yang say sorry. Kalau Cici kesini, kalau berikan aku kesempatan lah intinya gitu. Aku mau hadapi dulu masalah ini. Sehari, ya pokoknya kalau 2 hari 3 hari mendekati Cici terbang nggak apa-apa. Coba boleh nggak aku hadapin dulu. Dan jawaban itu dia ceritakan ke semua orang. Semua orang marah dan dia bilang, boleh gak aku coba hadapi dan aku salah dan aku meminta maaf. Dan karena satu jawaban itu, semua gereja melihat ini bocil dari mana. Seberani ini mau jalan sama Tuhan. Sampai akhirnya semua pendeta, sampai akhirnya yang nolak kita, yang gak suka, yang gak mau ditemuin sama sekali. Mereka buat perkumpulan raya, orangnya khotbah, belain kita. Kalau kamu nggak tolong orang-orang ini untuk KKR, artinya kamu tuh jahat, dia bilang gitu. Siapa yang menahan kebaikan dari orang itu jahat. Kalau kamu punya kesempatan mengangkat orang lumpuh ke Tuhan Yesus ke KKR hari itu, masa kamu nggak mau jadi 4 orang yang angkat orang lumpuh? Itu dia khotbah di depan sama pendeta-pendeta, belain kita. Yang tadinya wah luar biasa sekali. Tapi sekali lagi waktu kamu dibawa lebih dalam bersama Tuhan, ada perjalanan demi perjalanan yang berbeda. Lanjut, Yesus di hadapan 12 orang murid ya. Ini lebih luar biasa lagi menurut saya. Ya, yang paling bawah. Ini yang kadang orang gak suka, orang bilang ini sesat ini. Sebab Tuhan datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Bayangin gak? Ini kalau orang lihat, orang dengar, wah ini kacau ini. Tapi kadang dalam perjalanan ada simpangan-simpangan kok. Bukan kita meninggalkan keluarga, bukan. Cuma ada ujian-ujian yang Tuhan berikan. Kamu mau pilih Tuhan? Atau kamu pilih apa yang kamu mau, bukan keluarga ya, apa yang kamu suka. Kamu mau pilih apa yang kamu tahu tuh panggilanmu. Atau kamu mau pilih sesuatu yang menurut saya lebih enak ini kesini, beloknya. Saya bukan bilang tinggalkan keluarga ya, jangan tuh ngaco ya. Tapi kadang ada perjalanan Tuhan, waktu dia di depan semua jemaat dia nggak ngomong itu.
Waktu dia ada ke 70 murid, Tuhan ngomong lebih keras. Waktu Tuhan di depan 12 muridnya, Tuhan bilang, pilih ikut aku. Bukan meninggalkan keluarga ya, sekali lagi saya garis bawahi yang tebal ya. Tapi kadang di perjalanan ada pilihan demi pilihan. Apa pilihanmu? Lanjut. Yesus di hadapan Petrus. Nah ini ya, tadi di depan 3.000, di depan 5.000, di depan 70 ya. Di depan 12, sekarang pribadi, kau bayangin ya. Di depan Petrus dia ngomong gini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa jawabnya? Apa katanya? Ini siapa yang ngomong ya? Kok kasar ya? Ini benar gak ya ayatnya nih? Alkitab kita sama gak ya? Coba dibuka Matius 16 ayat 23, mungkin make sure ya. Sama ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Kok kasar Tuhan? Memang waktu kamu semakin dekat, bukan kamu lihat jelek, enggak. Tapi Tuhan sangat ingin, sekali lagi apa? Mendandanimu. Bukan Tuhan jahat, enggak. Itu salah, itu cara pikir yang salah, itu tipuan namanya. Waktu kamu lebih dalam sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Dulu aku boleh ngerokok ya, ya. Siapapun yang ngerokok ya, tolong. Saya nggak perlu tegur ya. Bukan saya nggak boleh merokok. Kenapa sekarang saya kalau ikut Tuhan nggak boleh merokok? Kenapa? Karena kamu di-expect lebih dalam. Kamu bukan cuma bayi dan jemaat aja. Bahkan Tuhan akan menghardikmu dengan sangat keras buat saya. Enyahlah iblis, bayangin gak sih? Saya sih pingsan mungkin kalau dibilang itu, wah saya enyahlah iblis. Tapi itu teguran yang sangat nyata. Karena Tuhan sangat ingin mendidikmu. Nih ya, saya pernah lihat ya. Hari itu saya lihat pertandingan supermodel. Nah setiap model harus foto di hammock. Hammock tuh kayak ada tali, yang zaman sekarang itu ya ada tali. Kamu harus gelantungan di sana, foto. Bajunya seksi-seksi gitulah kiranya, dia pakainya bikini. Itu nggak gampang, percayalah. Kamu harus angkat dirimu, kamu harus naikin badanmu, gelantungan di udara, pakai cuma satu tali doang. Satu tali kamu harus gelayutan di sana. Pertandingannya adalah siapa yang bisa foto paling bagus, nanti akan dapat pemenangnya lah gitu. Itu dia bilang gini, aku takut tinggi. Nggak bisa kamu takut tinggi. Aku nggak pernah nyobain foto di tali-tali gini, nggak bisa. Aku malu pakai baju terlalu seksi, dia nggak bisa. Waktu kamu mau masuk pada sebuah level yang lebih dalam, ini World Championship model ya, bukan model versi kota Bekasi aja ya, modelnya bukan Bekasi, bukan cuma Jawa Barat, ini dunia. Ada tuntutan, ada standar, ada teguran yang jauh lebih berbeda. Waktu engkau masuk namanya level dunia. Dia menangis, dikeluarin. Dia nangis dikeluarin, bayangin gak? Kalau kamu di sini aja kamu nangis, kamu gak mungkin jadi juara, gak mungkin. Nangis, dia nangis karena sakit, biru-biru badannya. Nangis. Waktu ditanyain gini, ada 3 orang. Waktu pertandingan dari sekian puluh orang, ada 3 orang yang nilainya paling rendah dari semuanya. Dia bilang gini, sekarang tolong kamu bicara, kenapa saya harus mempertahankanmu di supermodel ini? Yang satu jawab ya, karena ini destiny saya, ini panggilan saya gak mau nyerah. Jadi kamu harus mempertahankan saya, bayangin gak? Pede banget ya. Yang kedua, nanti dia jawab apa saya lupa. Yang ketiga jawab gini, sebenarnya aku gak layak sih, aku gak bisa, dia bilang gitu. Teman-temanku juga kemarin jahatin aku, ngebully aku waktu aku di karantina. Jadi mereka jahat, kamu tahu yang dikeluarin yang mana? Yang ngasihani diri sendiri. Dia bilang gini, jurinya ngomong gini, kalau kamu aja gak percaya kalau kamu bisa jadi supermodel, bagaimana mungkin aku bisa ciptakan kamu menjadi supermodel yang bagus? Kamu keluar, out. Waktu kita gak percaya sama apa yang Tuhan mau berikan, kita terus ngasihani diri, gak bisa, gak mampu, gak mau. Gak bisa, gak akan jadi. Gak akan jadi.
waktu kamu percaya, waktu kamu angkat senjata, hadiah, setiap hadiah dengan sungguh-sungguh dengan hatimu. Kamu percaya itu yang efek. Bukan itu barangnya yang sakti, waktu kamu percaya dan imanmu naik. Itu yang mengubahkan semuanya. Yang terakhir. Dalam perjalanan di dapur, waktu Tuhan mau bawa kita ke dapurnya Tuhan. Jangan lelah, jangan fatigue dalam perjalanan ya. Galatia 6 ayat 9-10. Jangan menjadi fatigue dan kehilangan hati untuk memberikan yang baik, yang terbaik. Setiap waktu kita harus mengambil kairosnya. Ayo kita kerjakan semuanya untuk benefit, untuk sebuah keuntungan bagi kerajaan surga, untuk segalanya. Sekali lagi yang terakhir adalah dalam perjalanan di dapur, mungkin kadang ikannya terbang. Mungkin kadang ikannya raw. Mungkin apa yang Tuhan sudah berikan ke kita itu sangat mahal, daging yang mahal-mahal, udang mahal-mahal. Mungkin daging yang udah dikeringkan sekian tahun yang harganya puluhan juta. Cuma jangan pernah berhenti kalau Gordon Ramsay lagi membentak. Bukan ibu ya, Tuhan menegur. Ibu juga sih, maaf ibu, ampuni saya. Nggak kesana maksudnya, maaf ibu. Tapi kalau Tuhan lagi menegur, janganlah kamu kehilangan hati untuk memberikan yang baik. Buat saya gini ya, waktu kamu berikan yang terbaik dari hidupmu, itu bukan buat orang lain. Dulu saya pernah bilang ke ibu mertua saya, Mami, aku nih kadang capek Mami. Kalau di depan Joshua tuh muka gak boleh jelek. Bahkan bukan muka aja yang gak boleh jelek. Bukan mukanya gini loh ya, maksudnya hawanya gak boleh jelek. Gak boleh cembetut, gak boleh cembetut. Aku tuh capek Mami, jadi kalau sampai ketemu Joshua pacaran 3 jam, pulang tuh capek, tepar. Kenapa? Harus mengkondisikan muka. Gak cuma muka yang dikondisikan. Gelombang juga gak boleh. Jadi gini, aku pernah muka tuh senyum. Iya gak apa-apa. Tapi hati dongkol, ketahuan. Ya keluarga Nabi memang. Ketahuan. Hatimu salah, bayangin gak sih mana ya? Kelihatan dari mana? Baru dateng, pakai baju. Bajumu salah, responmu salah, baju. Kupingnya gak denger gitu. Bayangin ya, aku bilang capek Mami, setiap hari kalau ketemu harus kondisiin muka, harus kondisiin hati, capek. Terus ibu jawab gini, menurut saya nih luar biasa. Dia bilang gini, itu bukan dikondisikan. Muka bagus itu bukan dikondisikan. Tapi sampai itu jadi dirimu. Ibu tuh ngomong gitu. Itu karakter itu, gak marah-marah, gak ngambek-ngambek, gak bete-bete. Gak iri-iri, gak cemburu-cemburu, itu sampai itu jadi karaktermu. Bukan cuma dikondisikan. Sampai kamu gak capek ngelakuin itu. Loh kalau contoh ya, pemain balet ya, orang balet, itu kan auto tegak badannya. Kenapa ya? Karena setiap hari latihan, ototnya udah mengingat posisi dan gerakan-gerakannya. Jadi kalau kamu setiap hari latihan, jangan berhenti terus, lama-lama mukamu tuh bisa bener. Bukan karena kamu menahan semua amarah dan emosi, bukan. Tapi sampai itu jadi karaktermu. Sampai itu jadi dirimu. Nah itu benar. Saya bilang benar juga ya, kenapa selama ini saya cuma nahan-nahan doang ya. Kita kok berdoa cuma Tuhan aku kuat, bertahan, jangan mau bertahan doang. Sampai itu melekat jadi karakter. Jadi gak marah itu bukan karena ditahan. Tapi sampai itu melekat. Menyatu dengan tubuh kita. Sekali lagi yang terakhir adalah waktu dalam perjalanan lawatan, waktu Tuhan bawa kamu masuk dalam dapurnya Tuhan, itu bukan beban, itu kesempatan dan kehormatan. Jangan capek, jangan kehilangan hati untuk terus melakukan yang baik, untuk terus muka yang benar. Mungkin masih nahan sekarang, tapi terus lakukan sampai itu jadi karakter. Jangan capek merespon benar. Itu bukan buat siapapun kok,
Kamu merespon benar yang diberkati kamu, bukan memimpinmu. Yang diberkati kamu, bukan memimpinmu. Kamu meresponi dengan baik, itu bukan siapapun yang dapat berkat, kamu yang dapat berkat. Tuhan lihat, Tuhan adil kok. Matanya melihat semua. Sekali lagi, mari sama-sama kita jadi orang-orang yang mengerjakan, tidak hanya menjadi jemaat, orang-orang kalayak ramai, tapi jadi orang-orang yang masuk ke dapur dalam lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.